Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Bawaslu Pesisir Selatan tertibkan spanduk dan baliho yang dianggap alat peraga kampanye. Demo mahasiswa ricuh hingga gedung sekolah dasar terbakar, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi proyek pengadaan sapi dengan anggaran 35 miliar rupiah. Proyek ini dibagi 5 paket untuk pengadaan 2082 ekor sapi bunting. Di dalam kontrak dibunyikan sapi didatangkan dari luar Sumbar untuk menambah populasi sapi di daerah ini. Namun dalam pelaksanaannya, jaksa menemukan hal lain. Sapi yang diadakan bukan sapi bunting dan diambilkan dari sapi lokal Sumatera Barat. Selain itu, jaksa juga menemukan dugaan adanya penggelembungan harga. Namun dakwaan jaksa ini dibantah kuasa hukumnya karena sebelum pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan perubahan kontrak karena permintaan. Dalam kasus korupsi pengadaan sapi ini, jaksa menaksir nilai kerugian daerah mencapai 7,3 miliar rupiah. Seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman di rumah kontrakannya di Kecamatan Pariaman Timur. Pria berinisial H ini ditangkap setelah adanya pengakuan tersangka F yang diduga telah menjadi korbannya pada tahun 2021. F ditangkap karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak laki-laki berumur 5 tahun. Sementara tersangka H mengakui selain F, dirinya juga telah berbuat hal tak senonoh kepada 6 orang anak. Kejaksaan Negeri Padang menetapkan mantan Kepala Sekolah SMK Pertanian Pembangunan Padang bersama wakilnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di sekolah itu. Keduanya diduga terlibat penyalahgunaan anggaran pembangunan gedung laboratorium dan kaca sekolah, dana bantuan Kemenristek Dikti tahun 2021-2022 sebesar 2,6 miliar rupiah. Jaksa meyakini terdapat dugaan penyalahgunaan dan penggelembungan anggaran, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 257 juta rupiah. Saat ini, tersangka belum ditahan, karena menurut jaksa, keduanya kooperatif saat pemeriksaan. Ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta berdemonstrasi di depan gedung rektorat. Mereka menuntut 3 hal, yakni pembayaran uang kuliah tunggal sesuai kesepakatan awal,
tenaga pengajar yang tidak profesional, dan kurangnya fasilitas kampus. Aksi itu juga diwarnai kericuhan yang menyebabkan kaca-kaca jendela gedung rektorat pecah. Mengantisipasi kondisi yang tidak kondusif, Polresta Padang mengerahkan ratusan personil ke lokasi. Dikawal polisi, pihak rektorat bersama utusan mahasiswa akhirnya melakukan mediasi. Lima ruangan sebuah sekolah swasta yang berlokasi di Jorong Harapan Maju, Nagari Sungai Duo, Darmasraya, terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi setelah seluruh murid pulang sekolah, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga setempat berjuang keras memadamkan api. Warga tak bisa berbuat banyak karena api begitu cepat membesar. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Satreskrim Polresta Padang, Rabu malam, meringkus seorang pencuri spesialis rumah kos di daerah Gunung Pangilun, pusat kota Padang. Pelaku bernama Fikri dan berusia 24 tahun, ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Pria berbaju kaos garis-garis ini tak menyangka kedatangan polisi. Sontak pelaku terkejut dan tak bisa kabur. Polisi pun menciduknya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolresta Padang bersama barang bukti, sebuah sepeda motor curiannya. Dari pemeriksaan polisi, pelaku beraksi seorang diri, menyasar rumah kos yang sepi dan tidak terkunci. Pelaku kemudian membawa kabur barang berharga milik korban yang rata-rata mahasiswa, berupa telepon genggam, laptop, hingga sepeda motor. Pengakuan pelaku kepada polisi, ia sudah 4 kali mencuri sepeda motor di kota Padang dan 5 kali mencuri barang berharga lainnya. Untuk tersangka, awalnya kita amankan berdasarkan laporan dari masyarakat, yaitu tentang tindak pidana surat itu rupak rumah di sebuah rumah kos yang bertempat di belakang kampus UNP. Kita amankan yang bersangkutan di daerah Jalan Gajah Mada. Dari situ kita amankan dan kita melakukan penyitaan barang bukti. Setelah kita interogasi ulang, baru terbuka untuk tersangka. Ada juga melakukan tindak pidana curanmor dan kita kembangkan lagi untuk TKP curanmornya ada 4 TKP. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Usai kebakaran yang melanda gedung sekolah dasar Darut Tulab Sitiung, Darmasraya, Selasa lalu, aktivitas pembelajaran di sekolah tersebut diliburkan sementara waktu. Rabu pagi, aparat memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan. Para guru mengumpulkan buku dan peralatan yang selamat dari kebakaran. Sementara, ruang yang terbakar masih berserakan. Setidaknya, 5 ruangan di sekolah itu ludes dilalap si jago merah, beserta barang-barang di dalamnya. Sekolah swasta ini memiliki 178 murid, dari kelas 1 hingga kelas 6. Untuk sementara waktu, pihak sekolah menghentikan sementara proses belajar mengajar. Selanjutnya, sebagian pembelajaran akan dilakukan di 5 kelas yang tersisa. Sebagian lagi akan dilakukan secara daring. Hari ini diliburkan anak-anak dulu karena kondisi sekolah seperti ini. Kemudian yang walas masing-masing mengasih tugas itu pembelajaran di rumah. Jumlah siswa kita berjumlah 178 orang.
kemungkinan nanti akan terjadi mungkin daring mungkin Pak sebagian, atau nanti kita alternatif kedua per shift, karena kita punya lokal masih ada punya lokal 5 ruangan lagi, jadi anak-anak nanti kita masukkan per shift mungkin insya Allah. Selasa sore, gedung sekolah dasar Darut Tulap terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa karena kebakaran terjadi setelah jam pelajaran usai. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.